Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita sehat selalu, Allah selalu memberikan keberkatan, kesehatan ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat semoga semakin sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita belajar tematik dan PJOK ya. PJOK-nya itu nanti materinya dari guru kita Pak Imron. Kemudian tematik itu materi dari Bapak sendiri, wali kelas kalian. Oke, untuk tematik di sini kita akan belajar bahasa Indonesia MTK ya. Di bahasa Indonesia ini ada dua cerita. Kita mencari pesan moralnya dan seperti biasa sifat atau karakter tokohnya. Oke, di sini kita mulai dari cerita yang pertama di halaman 75. Kisah petani dan anak harimau. Oke, Bapak bacakan dulu, nanti kalian sambil lalu baca, ikutin Bapak bareng-bareng ya. Oke. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke. Sekarang kita cari pesan moralnya ya. Pesan yang terdapat dalam dongeng kisah petani dan anak harimau. Apa kira-kira? Oke, kita tidak usah mencarinya karena di sini sudah ada, sudah jelas. Sudah ada dalam isi ceritanya. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ki Maulaya baik membantu hewan buas, akan tetapi hewan itu tidak membalasnya, tidak menerkamnya. Malah dia membalas dengan kebaikan yang lebih besar ya, menjaga Ki Maulaya dari hewan-hewan buas ya. Jadi pesan moralnya, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Jika kita melakukan kebaikan kepada orang lain,
pasti orang lain itu akan membalas kebaikan kepada kita. Oke. Kalau sifatnya itu si Ki Maulaya itu baik ya, protagonis. Kemudian kalau harimau itu gimana ya? Harimau itu kalau terhadap Ki Maulaya ya protagonis ya. Mungkin kalau ke orang lain itu antagonis. Kalau anaknya itu, anak harimau itu apa? Kan masih anak-anak ya, belum bisa nerekam ya gitu ya. Kita bisa kasih kesimpulan bahwa anaknya itu masih tritagonis, tidak baik dan tidak jahat. Oke, begitu ya. Cara menganalisis pesan moral dan sifat tokoh ya, atau karakter. Sekarang kita menanjak ke matematika ya. Oke. Di sini di matematika ini kita belajar pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian itu sudah kita pelajari di tema 1 ya. Akan tetapi di sini pembagian dan perkalian itu digabung kemudian di dalam sebuah cerita. Oke, ingat kalau pembagian itu kalian harus hafal perkalian. Oke, contohnya seperti ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur ya. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur ya. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Oke, ingat ada 20 telur ya. Pertanyaannya, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak ya? Kita punya 20, kotaknya ada 5, berarti 20 dibagi 5 ya. Oke, Bapak mau mengingatkan contohnya seperti ini. Ada 16 telur dibagi 4 kotak. Berapa masing-masing kotak? Oke, 16 dibagi 4 ya. Caranya 16 dibagi 4. Berapa hasilnya? Berapa kali 4 yang hasilnya 16 gitu ya. Di sini berapa kali 4 yang hasilnya 16, berarti 4 kali 4 16 gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi 20 dibagi 5 itu berapa kali 5 yang hasilnya 20? Berapa kali 5 yang hasilnya 20? Ingat perkalian 5. Jadi berapa kali 5 yang hasilnya 20? 4. Bagus. Berarti di sini 4, di sini 4, 4 dan 4 gitu ya. Oke, berarti di sini jawabannya setiap kotak berisi 4 gitu ya. Oke, lanjut. Kita dapat menuliskannya dalam lambang 5 kali 4 sama dengan 20 seperti itu ya. Ini 5 kandangnya, 4 telurnya sama dengan 20. Oke, lanjut. Jika telur ia simpan dalam 4 kotak, tadi telurnya ada 20, disimpan ke 20, disimpan ke 4 kotak ya. Berarti 20 dibagi 4 ya. 20 dibagi 4, berapa kali 4 yang hasilnya 20? Ayo. Berapa kali 4 yang hasilnya 20? 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16, 5 kali 4, 20. Berarti berapa kali 4 hasilnya 20? 5. Berarti masing-masing kotak ada 5 butir telur. Ini 5, 5, 5 dan 5. Oke, lanjut berikutnya. Berarti di sini jika telur sudah disimpan dalam 4 kotak, maka setiap kotak berisi 5 butir telur. Berarti di sini 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4 seperti itu ya. Oke. Sekarang ada 4 wortel. 4 wortel diberikan kepada 2 kelinci.
14 wortel diberikan kepada 2 kelinci ya. Berarti 14 dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 itu berapa? 14 dibagi 2. Berapa kali 2 yang hasilnya 14? Berapa kali 2 yang hasilnya 14? Berarti kalian harus hafal perkalian 2. Berapa kali 2 yang hasilnya 14? Tuh 7 kali 2 14 gitu ya. Berarti masing-masing kotak ada 14 wortel ya. Kelinci 1 dapat 7 wortel, kelinci 2 dapat 7 wortel gitu. Oke, sama ya. Jika wortel itu dibagikan kepada 7 kelinci ya, 14 dibagi 7 berarti 14 dibagi 7. Berapa kali 7 yang hasilnya 14? 1 kali 7 7, 2 kali 7 14 ya. Berarti 2 ya. Oke, ada 7 kelinci, berarti masing-masing kelinci mendapatkan 2. Oke, sudah. Oke, begitu caranya ya. Cara mengerjakannya. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, untuk cerita berikutnya ada pengembara ini, pengembala dan serigala. Ya, anak pengembala dan serigala. Kalian baca ya. Kemudian pertanyaannya kalian tulis di buku tulis. Ini semuanya tidak usah kalian tulis ya, cukup kalian isi di buku paketnya. Kecuali bahasa Indonesia, tugasnya di buku tulis kalian tulis. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama-nama tokoh dalam cerita Anak Gembala dan Serigala? Itu nomor 1. Nomor 2. Apa karakter atau sifat yang dimiliki oleh anak gembala? Oke, itu udah kemarin ya, anak gembala. Terus yang ketiga, apa pesan moral yang terdapat dalam Anak Gembala dan Serigala? Oke, kalian jawab pertanyaan itu di buku catatan. Oke, kalian baca dulu, setelah itu dijawab ya. Oke, kalau ini kalian suruh mencari sifat teman. Tidak usah, Bapak tidak mau menyuruh kalian karena kalian tidak ada di sekolah. Contohnya ini Rania, contohnya ini Raditya gitu ya. Haikal dan lain-lain ya. Kalian disuruh mencari, cuman Bapak tidak mau menyuruh, kalian tidak usah mengerjakan ini. Yang penting kalian tahu sifat dan karakter itu apa ya. Ada protagonis, antagonis dan tritagonis. Kalau protagonis itu baik gitu ya. Baik contohnya apa? Baik hati, suka memberi ya, suka bersedekah gitu ya, ramah ya, murah senyum gitu ya. Kalau tritagonis, antagonis jahat, suka iseng, suka mengambil pulpen orang ya, suka mengerjakan orang ya. Itu masuk di antagonis. Oke, begitulah ini kalau PJOK Pak Imron ya. Oke, cukup sampai di situ pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.